Indonesia sudah memiliki utang luar negeri sejak 1949. Utang itu berasal dari warisan pemerintah kolonial Hindia Belanda yang nilainya cukup besar. Hal ini berdasarkan hasil kesepakatan saat konferensi Meja Bundar, di mana Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia dengan syarat harus menanggung utang dari zaman Hindia Belanda. Artinya, sejak proklamasi kemerdekaan hingga saat ini, Indonesia sudah memiliki sejarah utang ke luar negeri. Lantas, berapakah jumlah utang dari setiap masa kepemimpinan Presiden sejak era Soekarno hingga Jokowi? Biang Kerok sedikit mengulasnya. Namun, sebelum lanjut ke part selanjutnya, ada baiknya kita subscribe, like, and comment untuk kemajuan channel ini. Sejak Republik Indonesia lahir, negara sudah dibebankan utang warisan oleh pemerintah Hindia Belanda pada saat pengakuan kedaulatan Indonesia melalui konferensi Meja Bundar tahun 1949. Tak tanggung-tanggung, sejarawan mencatat warisan utang tersebut sebesar 4,5 miliar gulden atau setara dengan 1,13 miliar US dollar. Selain utang warisan, Presiden pertama Soekarno juga berhutang kepada dua negara adidaya Uni Soviet dan Amerika Serikat senilai 2,3 miliar US dollar. Namun, proporsi utang luar negeri ini condong berat ke pihak Uni Soviet karena kedekatan pribadi Soekarno. Pembangunan infrastruktur di era Presiden Soeharto sangat pesat, bahkan sang jenderal dijuluki Bapak Pembangunan. Hal itu bisa dilihat sebelum krisis ekonomi tahun 1997-1998. Pengelolaan utang era Soeharto terbilang sangat efisien dan efektif. Kondisi ini tercermin dari angka pertumbuhan ekonomi kala itu. Di masa Presiden Soeharto, utang Indonesia mencapai 551,4 triliun rupiah. Utang tersebut berasal dari pinjaman Bank Dunia serta International Monetary Fund atau IMF. Selain jabatan, presiden ketiga di Republik ini juga mewarisi utang dari presiden sebelumnya. Presiden B.J. Habibie menerima warisan jabatan presiden setelah Presiden 30 tahun Soeharto lengser di tahun 1998. Terkait hutang, B.J. Habibie harus membayar utang luar negeri sebesar 551,4 triliun karena terakumulasi sehingga nilai hutang terlihat sangat tinggi. Di masa kepemimpinannya, selama 1 tahun 5 bulan, utang di masa B.J. Habibie mencapai 938,8 triliun rupiah dengan perbandingan PDB yang senilai dengan 1,009 triliun rupiah. Masa jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia tidak lebih dari 21 bulan, terhitung sejak 20 Oktober 1999 sampai 24 Juli 2001. Namun, di era kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, utang luar negeri mampu diturunkan hingga 77,2%, dengan rincian penurunan sebesar 4,15 miliar US dollar atau setara dengan 60 triliun rupiah. Di masa kepemimpinan Bapak Pluralisme ini, utang negara pada eranya senilai 1,271 triliun rupiah dan PDB 1,491 triliun rupiah. Rasio utang negara juga mengalami penurunan pada masa kepemimpinan Presiden Megawati Soekarno Putri. Presiden wanita pertama di Indonesia ini mampu menurunkan rasio utang negara senilai 56,5% terhadap PDB. Jika dirinci, maka nilai utang adalah 1,298 triliun rupiah dengan PDB senilai 2,303 triliun rupiah. Utang negara yang diwariskan ke pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terjadi pembengkakan. Pada era Megawati, utang sebesar 1.298 triliun rupiah bengkak menjadi 2.608 triliun rupiah di masa SBY.
Kendati demikian, SBY berhasil melunasi utang negara yang dibebankan oleh IMF sejak 1997 silam, bahkan sebelum jatuh tempo. Melalui Bank Indonesia, SBY berhasil membayarkan sisa hutang ke IMF sebesar 3,7 miliar US dollar pada Oktober 2006, sedangkan jatuh tempo sendiri pada tahun 2010. SBY berhasil melunasi sisa hutang pada IMF 4 tahun lebih awal. Angka total nilai utang negara per Februari 2022 diumumkan dalam laporan APBN Kementerian Keuangan bertajuk "APBN kita terbilang fantastis". Pasalnya, angka utang tersebut mencapai 7.014,58 triliun rupiah. Nilai utang mencetak rekor dari yang pernah ada. Dihitung dalam bentuk persentase terhadap PDB, maka utang berada pada angka 40,17%. Utang luar negeri Indonesia naik 2 kali lipat selama 10 tahun terakhir berdasarkan catatan Bank Dunia. Utang Indonesia paling banyak di Singapura mencapai 67,93 miliar US dollar, di Jepang sebesar 29,3 miliar US dollar, dan di Tiongkok sebesar 20,03 miliar US dollar. Selain ketiga negara itu, Indonesia juga memiliki pinjaman dari Amerika Serikat, Australia, Hong Kong, Korea Selatan, Inggris, Swiss, dan berbagai negara lainnya.